Makin jadul makin dicari, bener nggak bos? Like this one, es lilin jadul yang nggak pernah kehilangan penggemar. Dulu sih banyak yang jual keliling pakai gerobak ya bos, tapi sekarang udah modern. Tren nostalgia ke masa lalu menginspirasi Bos Theo untuk mengeruk cuan. Kesannya sih emang jadul, tapi di tangan yang tepat es lilin bisa jadi cuan unggul. Halo bos, selamat datang di Es Lilin Likliki. Nah, mau tahu bedanya es lilin Likliki dengan es lilin yang lain? Dan gimana ya cuannya es lilin Likliki ini? Bos Theo sudah menggeluti bisnis es lilin ini selama belasan tahun. Agennya udah banyak bos, ada di wilayah Jabodetabek, Karawang, Cikarang, Bandung, dan sekitarnya. Sebetulnya sih dalam sehari Bos Theo bisa bikin sekitar 10.000 es lilin dalam sehari. Cuma ya sama kayak bisnis lain yang kena efek pandemi, produksi es lilin milik Bos Theo berkurang hingga 50% tuh. Saat ini Bos Theo hanya dapat memproduksi setengahnya saja. Tapi tenang bos, kalau ngomongin soal keuntungan, usaha milik Bos Theo ini masih banjir cuan kok. Bayangin aja bos, es lilin milik Bos Theo ini harganya Rp8.000. Kalau ke agensi ada harga spesial ya. Tapi kalau dihitung kasar nih, misalnya dalam sehari Bos Theo bisa menjual 3.000 pieces es lilin dengan harga Rp8.000. Omset yang didapat Bos Theo dalam sehari adalah Rp24 juta. Kalau dikalikan sebulan, cukup lah ya buat beli mobil baru. Harga jualnya emang lumayan tinggi ya bos, namanya juga produk berkualitas. Beda dengan es lilin versi abang-abang yang biasanya dijual murah tapi bahannya nggak premium. Es lilin Likliki ini bedanya dengan es lilin yang lain. Kalau es lilin yang lain menggunakan santan, kalau es lilin Likliki menggunakan susu murni. Kita nggak pakai campuran air loh. Jadi, es lilin milik Bos Theo ini sebenarnya lebih mirip ke es krim. Terbuat dari susu alami dengan campuran aneka buah segar dan gula pasir non-rafinasi. Meski terbuat dari susu murni, es lilin milik Bos Theo ini teksturnya masih sedikit kasar ya. Tidak selembut es krim pada umumnya. Kalau dilihat, packagingnya simple banget ya bos. Bukan gak mau ribet sama kemasan yang kece, ini sengaja bos supaya tetap dapat kesan jadulnya. Target marketnya kan orang-orang yang pengen nostalgia. Kalau terlalu modern malah kurang afdol nih. Gimana sih caranya sampai bisnis es lilin Bos Theo bisa sukses dan menghasilkan cuan berlimpah? Awalnya nggak gampang, es lilin produksi Bos Theo harus bersaing dengan kompetitor untuk bisa masuk ke beberapa outlet di Bandung. Jadi si pemilik bisnisnya kebetulan saat itu dia sudah bawa produk lain yang sudah established, yang sudah terkenal. Kemudian produk kita disandingkan dengan produk mereka dan dites. Jadi kita punya waktu itu 3 bulan, kita lihat bagaimana siapa yang lebih laku, yang nggak laku akan dibuang. Dan kebetulan syukurnya waktu 3 bulan itu produk kita lebih unggul ya. Lebih unggul dari segi penjualan dan juga mungkin dari segi rasa. Akhirnya produk kita yang dipilih dan itu berjalan sampai sekarang. Setelah berhasil bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar di Bandung, produksi es lilin semakin meningkat. Karena Bos Theo sudah mempersiapkan dengan baik, alhasil nggak ada kendala berarti. Semua berjalan mulus sampai akhirnya pandemi datang. Mau nggak mau semua pasar offline miliknya harus tutup. Tapi namanya udah punya jiwa bisnis, masa nyerah sih gara-gara pandemi? Segala cara dicoba, salah satunya mengubah sistem offline menjadi online. Bos Theo ini hobi ngulik macam-macam, termasuk soal digital marketing. Jadi perubahan dari offline ke online nggak terlalu sulit. Ada lagi nih, skill terpendam Bos Theo yang membantu produksi es lilinnya bisa bangkit di masa pandemi. Bos Theo ini punya hobi fotografi dan desain. Keuntungannya kalau memang bisa desain dan bisa fotografi lebih murah. Semuanya lebih murah karena kalau kita nyewa desainer, kita nyewa fotografer, bayangin aja satu foto mungkin berkisar harganya puluhan ribu sampai ratusan ribu untuk satu foto. Dan kalau kita post di sosial media itu hanya sekali post, umurnya juga nggak panjang ya gitu loh. Sedangkan di sosial media sekarang tiap hari harus dipaksa untuk posting gitu terus.
bos, nggak perlu keluar modal lagi buat jasa desain dan foto. Kuncinya memanfaatkan segala kemampuan supaya bisnis tetap jalan. Kalau kita bisa kelola desain dan foto sendiri, biaya produksi kan jadi lebih murah. Kita juga bisa desain sesuka kita tuh. Terbukti ya bos, penjualan es lilin pelan-pelan meningkat lagi setelah aktif di ranah online. Ada lagi nih keuntungannya, Bosseo bisa langsung mendapatkan feedback dari customer. Kalau offline kan agak sulit ya bos, nanyain komentar satu-satu. Dari situlah lahir aneka varian rasa baru. Sebagian besar adalah hasil permintaan para customer. Tuh bos, kalau kalian mau membuat sebuah produk, selain harus berkualitas, harus dipikirin juga mau jual dengan sistem seperti apa. Mau retail atau langsung B2B seperti Bosseo, semua sistem pastinya ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi kalau kalian bisa handle keduanya dengan baik, pasti usaha kalian bakal lancar tuh bos. Nah, tadi udah lihat kan es lilin Likliki? Sudah lihat dong seberapa banyak cuannya. Dan juga biarpun dagangannya jadul, tapi tetap oke. Yang penting cuan bos.